Hai sobat, nah ini setelah saya diamkan selama 1 jam, ini hasilnya seperti ini. Kita buka. Nah, ini akan saya campurkan sedikit garam dan soda kue. Sedikit garam dan soda kue. Ini kayaknya silo ya guys. Kurang lebih segini lah. Ini paling sepucuk teh ya, sepucuk sendok teh. Ini sedikit banget ya. Nah, seperempat nih, seperempat sendok makan. Dia bisa dibilang sepucuk sendok teh, setengah sendok teh sorry. Dan garamnya juga sedikit aja. Ini kenapa saya garamnya kasih air? Karena fungsinya supaya bagus. Nah, garamnya juga sedikit banget guys, segini aja supaya nggak asinnya, hanya untuk rasanya itu biar manisnya itu nggak nggak mual, jadi emang harus kasih garam. Nah, itu kita aduk lagi supaya tercampur rata, pelan-pelan aja ngaduknya. Nah, pelan-pelan aja, yang penting tercampur. Ini kan adonan bisa dilihat tuh udah berbuih. Berbuih ini tadi efek karena dari vernipan. Vernipan itu dibilang sebut juga ragi instan. Fungsinya untuk mengembangkan kue ini, martabak ini atau kue juga bisa untuk supaya ngembang. Nah, ini diaduk terus kurang lebih itu 1 menit guys. Nah, ini kurang lebih udah saya aduk-aduk. Tadi saya udah aduk-aduk terus selama 1 menit ya. Setelah itu kita panaskan teflon. Ayo kita lihat teflonnya. Mari kita mulai eksekusi ini adonan supaya menjadi martabak manis teflon ala masak terus mantap. Nah, ini teflon saya panaskan pakai api besar dulu. Nanti kan karena untuk manasin teflon di luar banyak. Setelah kurang lebih kayak gini nih, kasih mentega teflonnya. Kenapa saya kasih mentega? Supaya adonan ini nggak gosong nanti dan nggak lengket. Nah, ini saya pakai tisu bersih ya. Ini kita gosok-gosok terus. Ini biarkan supaya anget dulu. Ini kurang lebih anget, udah anget-anget kuku gitu, anget-anget kuku gitu. Baru adonan yang udah kita buat tadi selama 1 jam, diamkan 1 jam, bertuangkan. Nuangin adonan ini jangan sampai teflon benar-benar panas, karena kalau panas itu akan menyebabkan adonan ini jadi gosong guys. Nah, setelah kita tuang semua, ini adonanan yang membuat simple buat crispy pinggirnya ya. Kita pinggirin kayak gini. Fungsinya buat apa? Supaya sampingnya tuh ngeripik. Nah, ngeripik itu supaya gurih, ada kriuk-kriuknya pas makan martabak ini guys. Ini adonan akan berbuih-buih kayak gini, kita tunggu aja. Nah, ini bisa disaksikan ya, udah mulai berbuih. Ini saya menggunakan benar-benar api kecil banget, jadi harus sabar nunggu
supaya hasilnya maksimal itu harus sabar, karena ini martabak teflon jadi nggak bisa kena panas. Kalau panas akan gosong. Ini setelah beberapa saat, ini adonan udah mulai berapa menit. Saat ini setelah beberapa menit adonan udah mulai keluar kayak gini ya, berlubang-lubang seperti sarang tawon. Kita tunggu sebentar lagi ya guys. Kita harus sabar banget kalau buat martabak teflon. Nah, setelah martabak setengah udah banyak yang berlubang-lubang gini, gelembung-gelembung, kita taburin gula. Kenapa kasih gula ya? Karena gula secukupnya aja ya, karena pas saat taburinnya ini supaya gula itu meresap ke dalam. Ini tangan saya bersih ya, udah saya cuci tangan. Karena lagi covid kayak gini kita harus lebih ekstra bersih. Setelah taburin gula, kita tutup dengan tutup, diamkan dulu ya supaya aduk martabaknya ini mateng. Nah ini guys, ini setelah saya diamkan beberapa menit dengan api kecil ya, sekitar 2 atau 3 menit, kita lihat. Nah adonannya ini udah mulai mateng guys, tapi belum mateng sempurna. Jadi tunggu berapa menit lagi ya, beberapa menit lagi, sekitar 1 menit lagi, karena terlihat masih ada yang putih. Putih yang saya maksud ini belum mateng sempurna, tapi ada juga yang memang adonannya putih tapi udah mateng. Bisa dilihat kan, ini aja udah lumayan bagus. Dibilang ya 90% berhasil lah guys kalau buat martabak. Tanpa telur, tanpa susu, tanpa mixer, dan ala kadarnya. Dan bahan-bahannya bisa dijumpai kok di minimat terdekat. Saya tutup kembali guys. Ini saya buka lagi, kayaknya udah kecium-cium baunya matang sepertinya. Nah ini udah matang sempurna, bisa disaksikan, bisa dilihat sobat. Nah kita matikan kompornya, kita bawa dulu ya ke tempat sebelah. Nah ini adonan udah saya pindahkan, kita lihat. Nah ini triksnya ya, ingat ini triksnya supaya martabak ini lembut. Kita ambil dulu seperti ini. Jadi martabak ini nggak boleh asal-asalan. Ini maaf rada gelap karena di sini rada mendung, jadi dikit gelap. Ini ada triknya di sini. Ini tadi saya mencoba hidupin lampu guys. Ini saya lanjutkan lagi ya. Ini saya putar dulu. Dan ini triknya guys. Tipsnya itu kalau martabak udah matang gini, ini dengan hasil sempurna, kita tuang dulu di sini piring. Kalau punya alas, nah ini tipsnya, kita diamkan dulu selama paling enggak setengah menit alias 30 detik. Kenapa? Supaya adonan ini lembut, benar-benar teksturnya itu sesuai yang kita inginkan. Nanti saya move dulu ke tempat yang lebih terang. Nah ini setelah saya diamkan kurang lebih 30 detik sampai 1 menit, kita buka. Lalu kita potong terlebih dahulu, karena saya bukan pedagang dan pisaunya pisau dapur, jadi harus potong dulu supaya rapi. Kalau kita kasih susu dulu baru potong, nanti akan belepotan. Jadi harus potong dulu. Dan setelah potong, kita olesin mentega. Bisa juga kasih mentega dulu, bisa. Kalau yang suka berminyak-minyak, menteganya rada banyak nggak apa-apa guys. Nah kita olesin mentega di sini. Fungsinya mentega ini apa? Supaya adonan ini tetap lembut dan ada rasa berminyak-minyak gitu. Jadi kalau makan martabak itu adanya minyak-minyak itu ya menteganya ini. Tapi ada juga yang dikasih, saya lupa namanya itu ya, apa ya, yang buat wangi itu. Siapa tahu saudara-saudara, teman-teman, sobat-sobat hafal. Kita potong dulu. Ini agak susah ya guys, karena pisaunya ini pisau dapur. Ini mau buat pisau potong. Nah setelah udah terpotong gini, udah kita olesin mentega,
baru kita kasih meses. Kalau saya keadaannya meses, jadi saya kasih meses. Nah, kasih meses dulu ya. Kalau karena saya adanya meses, jadi saya kasih full meses. Kalau yang suka keju ya bisa beli keju di toko-toko terdekat, minimarket terdekat bisa. Ini adonan ini saya di teflon tuh susah sempurna banget, karena teflon saya kan bukan teflon anti lengket, jadi susah sempurna. Kalau teflon yang anti lengket itu bisa sempurna, karena dia otomatis tidak akan lengket gini, jadi nggak akan kayak gini jeriwel. Setelah dikasih meses, baru kita kasih susu. Susunya langsung berontok ya. Nah, susu ini sesuai selera. Kalau tadi kita adonan udah kasih gula, terus pas masak kasih gula, pasti otomatis udah manis. Jadi kita kasih susu secukupnya aja. Setelah itu lap tangan kalian, baru kita tekuk. Ya, nah adonan ini paling yang kosong tengahnya aja. Kalian bisa lihat ya. Ntar dulu saya kasih mentega dulu, biar adonan ini biar kelihatan bagus. Satu bagus, satu juga dipotong tuh lembut. Dimakan itu lembut guys. Nah, ini saya geser. Wah, itu ketebalannya itu bagus. Ini karena potongannya kurang rapi, jadi sarang tahuannya rada dempet. Tapi kalau ini potongannya rapi, pakai pisaunya abang-abang yang bisa jualan itu bisa rapi banget ini, karena sarang tahuannya bisa rapi banget tuh guys. Cara motong martabak itu kalau di abang-abang ya, itu di atasnya dulu. Atasnya potong. Ini tangan saya udah bersih ya, udah lap. Ini bisa dilihat potongnya, wah mantap. Pokoknya nggak kecewa deh pakai resep. Kalau ngikutin cara-cara seperti saya itu pasti berhasil. Ya walaupun kayak gini lah, kalian tahu kalau martabak teflon itu kalau seperti alat bahan yang saya sediakan itu pasti kayak gini jadinya. Nah, ini bentar ini udah saya potong-potong juga, bisa dilihat sini tadi udah saya potong. Ini lembut banget ini. Nah, sekian video dari saya. Kalau pengen coba tahu rasanya, kalian buat sendiri dan pakai resep ini, pasti saya jamin rasanya sama seperti saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat makan dan selamat membuat resep dari Masak Terus. Mantap! Jangan lupa subscribe ya sobat, supaya channel ini berkembang.